Dengarkanlah panggilan beribadah. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu, sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Allah yang kudus memberikan anaknya mati di Golgota karena kasih-Nya kepada kita umat manusia. Pengorbanannya di kayu salib adalah bukti terbesar kasih Allah pada kita. Apa yang kita balas kepadanya saat ini? Selain hanya memberikan sembah kita, pujian kita yang terindah hanya kepada Tuhan kita saja. Dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Sekali lagi katakan bersama. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesus. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku
Mari kita menghampiri Tuhan secara pribadi. Kita sungguh mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni kita dari segala salah dan dosa, sehingga kita layak untuk datang berjumpa dengan Bapa di hari ini. Kasih-Mu yang besar ya Tuhan, yang memberikan anak-Mu yang tunggal mati di tiang kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Itulah yang memulihkan hubungan kami dengan Engkau ya Bapa. Dan kami mensyukuri karena Tuhan datang mencari kami manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Saat ini Tuhan, ketika kami menilik ke kedalaman hati kami sungguh membutuhkan belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan untuk mengampuni salah dan dosa kami. Sehingga layaklah kami ya Tuhan untuk datang menyembah Engkau, memuji dan mengagungkan nama-Mu. Karena tanpa pengampunan daripada Tuhan, tanpa pengampunan daripada Tuhan dengan memberikan Yesus Kristus mati untuk menggantikan salah dan dosa kami, kami tidak didapati layak oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan biarlah ya Bapa, pagi ini ketika kami tahu kami dipulihkan oleh Engkau. Dengan hati yang tertuju kepada Engkau, kami mau menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, dan memberikan yang paling indah, paling baik untuk menyenangkan hati-Mu di dalam perjumpaan kami dengan Bapa di pagi ini. Kami berdoa Tuhan menolong setiap kami, anak-anak-Mu, hamba-Mu yang akan melayani Tuhan di pagi hari ini. Tuhan berikan kekuatan kepada kami, kuasa-Mu memperlengkapi kami ya Allah, sehingga ibadah ini ya Tuhan, membawa sebuah pengharuman hanya kepada Engkau saja. Menolong juga setiap umat Tuhan dari rumah masing-masing Tuhan. Kami berdoa biarlah jaringan internet tidak terganggu sehingga semua umat Tuhan dari rumah masing-masing bisa mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh menghormati Engkau ya Allah. Terpujilah Engkau ya Tuhan pada akhirnya seluruh rangkaian ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada kesudahannya, biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kasih Tuhanlah yang menjadi dasar pemersatu bagi setiap umatnya. Dan dalam kasih-Nya ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan. Biarlah kita memiliki kerinduan untuk terus bersatu sebagai keluarga Allah dalam kasih-Nya. Karena dalam persatuan kita akan menghadirkan Kristus. Di mana kita berkumpul,
Ada pengertian bersama karena ada kasih Kristus yang menyertai kita. Mari bersama-sama kita mau katakan. Di mana kita berkumpul, ada pengertian bersama. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Kasih-Nya penuhi kita, roti hidup Dia berikan. Inilah janji Tuhanku, bersatu di dalamnya. Ia beserta dengan kita, Ia beserta dengan kita, bagi berkat dalam Roh-Nya semua anak dan umat-Nya bersatu di dalamnya. Bersyukurlah pada Yesus, kehendak-Nya ya tunjukkan, ya tuntun jalan hidupku. Ku bersyukurlah, bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih. Sekali lagi katakan, bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan Roh Allah, Roh bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih. Kita berpegang tangan, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih. Sekali lagi, kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Kita percaya bahwa ketika kita berpegang tangan, bersatu di dalam kasih Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan di tengah-tengah persekutuan kita. Karena itu di dalam setiap kesempatan, kita mau katakan di dalam setiap persekutuan kita, bahwa kita rindu, bahwa kita siap untuk dilawat oleh Tuhan. Kita rindu dan kita siap untuk menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Karena kita percaya ada hadir di dalam setiap kehidupan dan persekutuan kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu.
katakan ku rindukan kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu menggurapi saat ini Yesus. Sekali lagi katakan, Tuhan, aku rindu dan aku siap ya Allah. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu menggurapi saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini Yesus. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya bagi jemaat Pemberi Kelapa Gading. Kita bersama-sama pagi hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala kasih, anugerah, kemurahan Tuhan yang sudah menolong kami melewati masa-masa sulit oleh karena situasi pandemi COVID-19. Kami berada di dalam rasa cemas, takut, khawatir, bingung, karena kondisi ini sudah berjalan sedemikian lama dan tak kunjung selesai. Namun di tengah-tengah semua itu, kami tetap bersyukur kepada Tuhan karena kami tidak sendirian. Kami punya Allah Bapa yang memelihara kami. Kami punya Tuhan yang mengerti pergumulan kami. Kami punya Tuhan yang selalu memberi penghiburan kekuatan kepada kami di saat kami sudah mulai lemah dan berputus asa. Terima kasih karena pengharapan itu terus masih ada di dalam Tuhan. Dan kami bersyukur karena tak henti-hentinya terus firman-Mu berbicara kepada kami. Bahkan di dalam situasi yang sulit ini Tuhan terus memanggil kami untuk kami terus bertumbuh dalam iman kami, produktif di dalam iman kami, produktif di dalam pelayanan-pelayanan kami. Sehingga ya Tuhan, kami tidak hanya berpangku tangan menunggu pertolongan Tuhan, tetapi juga kami di tengah-tengah menantikan akan pengharapan di dalam Tuhan. Kami terus memberi diri untuk dipakai, dipulihkan Tuhan, dituntun Tuhan, bahkan dipanggil untuk mengerjakan pekerjaan-Mu. Mohon anugerah Tuhan terus menolong kami, biar firman Tuhan pagi hari ini yang sebentar akan kami renungkan, ini juga firman yang terus menuntun dan mendorong kami untuk menjadi orang-orang Kristen sejati, yang menjadi bagian daripada gereja atau persekutuan umat orang percaya. Terima kasih, urapi dan pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan kuasa Roh Kudus turun atas dia. Dan bagi kami yang mendengarkannya melalui saluran channel YouTube, Tuhan juga yang tolong Engkau memberkati, baik jaringan internet, juga alat-alat komunikasi yang kami pakai. Terlebih Tuhan, iman kami ketika mendengar firman Tuhan, pikiran kami terarah kepada kebenaran firman-Mu, hati kami terarah kepada kemuliaan-Mu, dan sungguh Tuhan, hati kami semakin rendah hati untuk dibentuk oleh Tuhan. Terima kasih, bersabdalah dan berfirmanlah kepada kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu tema, panggilan pastoral atau panggilan penggembalaan, panggilan gereja.
dan bagaimana sebagai umat percaya kita mendukung akan panggilan pelayanan pastoral ini atau pelayanan penggembalaan ini, persekutuan jemaat ini, bagaimana kita bersama-sama untuk mendukung apa yang menjadi panggilan daripada gereja melalui hamba-hamba Tuhan, melalui majelis, melalui pengurus gereja, melalui jemaat untuk menghadirkan shalom, damai sejahtera itu di dalam gereja. Mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6, ayat yang diberikan kepada saya. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Saudara, Alkisah seorang pria yang sudah lama terdampar sendirian, bertahun-tahun dicari tidak diketemukan, dan pada akhirnya regu penyelamat itu menemukan dia di satu pulau yang sangat terasing. Dan ketika regu penyelamat itu sampai di pulau tersebut, dia bertemu dengan pria itu dan ada sesuatu yang menarik dalam regu penyelamat itu, yaitu ketika regu penyelamat itu melihat 3 pondok yang ada di dalam pulau itu. Regu penyelamat ini penasaran dengan 3 pondok yang dibangun oleh satu pria ini. Bukankah dia cuma satu orang? Kenapa membangun 3 pondok itu? Lalu regu penyelamat ini karena penasaran dia bertanya kepada pria tersebut. Kemudian pria itu menunjuk masing-masing pondok itu dan berkata, "Engkau lihat, yang satu itu rumah saya. Yang di sana itu gereja saya untuk bersekutu. Lalu kemudian yang ada di sana di belakang gereja itu, pondok ketiga itu, kalau itu adalah gereja saya yang sebelumnya." Saudara, meskipun kita mungkin menertawakan kekonyolan ini atau cerita yang konyol ini, tetapi cerita ini memang menyoroti suatu masalah tentang sulitnya persekutuan atau kesatuan di antara orang percaya. Bayangkan saja, saudara, pria ini sendirian. Dia membangun gereja, tetapi gereja yang dia bangun sendirian, yang dia bersekutu sendirian, dia pun tetap tidak puas dengan gereja yang dia bangun. Lalu kemudian dia membangun gereja satu lagi. Dan dia mengatakan gereja yang sebelumnya itu adalah bekas gereja dia, tempat berbakti sebelumnya. Saudara, ini menjadi satu gambaran kritik terhadap gereja-gereja sampai hari ini. Kalau saudara perhatikan sekarang ini banyak gereja lebih mirip tempat perkumpulan daripada persekutuan. Tentu ada perbedaan antara perkumpulan dan persatuan. Perkumpulan itu hanya kita kumpul-kumpul kalau ada sesuatu yang memang dibutuhkan atau menguntungkan. Tetapi persekutuan orang percaya adalah persekutuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk mengikat orang-orang percaya menjadi satu tempat untuk bertumbuh bersama. Jikalau persekutuan gereja adalah tempat bersekutu orang-orang percaya, maka seharusnya gereja itu tempat dirasakannya adanya damai sejahtera. Tetapi yang menarik, kita berada di dalam persekutuan, tetapi tidak beda jauh dengan perkumpulan. Berada di tempat yang sama, dan melakukan aktivitas yang sama, tetapi tidak kita jumpai kebersamaan. Kita tidak saling mengenal. Itu sudah menjadi budaya yang semakin mengental. Kita hanya kenal beberapa orang saja di dalam gereja itu. Yang kita kenal pun itu adalah orang yang kita sukai. Kita akan menghindari orang yang tidak kita sukai untuk kita kenal lebih dalam.
Tidak saling mengenal, sekali lagi sudah menjadi budaya yang makin mengental. Dan yang lebih parah, tidak sedikit gereja yang kemudian bertikai sampai saling menjatuhkan dan menjelekkan. Ada banyak gereja, di situ terdiri dari beberapa hamba Tuhan, beberapa pengerja, tetapi tidak akur satu sama lain. Saling menjatuhkan, saling menikung, saling memfitnah, dan pada akhirnya saling menjelekkan. Dan yang terjadi kemudian saling curiga dan berprasangka buruk satu sama lain. Dan jikalau itu terus-menerus, kemudian akan menimbulkan perpecahan di dalam gereja tersebut. Dan yang lebih sangat menyakitkan kadangkala dan memalukan, kemudian adalah gereja itu menjadi pecah. Saudara-saudara, apakah saudara merasakan hal yang demikian? Ketika saudara berada di dalam satu persekutuan, adakah itu juga saudara rasakan di dalam hati saudara? Nah, saudara, ketika Paulus di sini menasehati kepada jemaat di dalam Efesus, ketika Paulus menasihati jemaat di Efesus untuk mereka hidup berpadanan dengan panggilan mereka. Paulus mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kepadamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Paulus mengatakan supaya mereka hidup berpadanan dengan panggilan mereka sebagai orang percaya. Ini mengisyaratkan sebuah bagian yang baru atau sebuah nasihat praktis yang disampaikan oleh Paulus. Bahwa setelah kita diselamatkan, kita kembali bersekutu dengan Allah, dosa membuat manusia terpisah dengan Allah, manusia menjadi seteru Allah. Kematian Kristus di atas kayu salib membawa manusia yang sudah terpisah dengan Allah ini kemudian kembali bersekutu dengan Allah, yang disebut dengan komunion. Dan dari komunion ini selanjutnya Roh Kudus mempersatukan orang-orang percaya di dalam satu tempat yang disebut gereja atau community. Di dalam community, di dalam persekutuan itulah orang-orang percaya berada di dalam satu tempat untuk bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bukan sekedar dipanggil, tetapi Allah di sana memberikan visi yang sangat jelas atau misi yang sangat jelas, yaitu bagaimana gereja menghadirkan shalom, damai sejahtera yang bukan hanya dinikmati oleh orang-orang percaya, tetapi juga berdampak bagi orang-orang yang ada di luar gereja. Saudara-saudara, minggu yang lalu, saudara baru saja mendengar firman Tuhan bagaimana setiap orang percaya dipanggil menjadi bagian daripada keluarga Allah. Dulu kita yang seteru dengan Allah diselamatkan di dalam Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Berada di dalam keluarga Allah yang tidak lain gereja. Dan Allah adalah Bapa kita. Allah lah yang memelihara gereja. Allah juga yang memelihara orang-orang percaya. Allah memanggil orang percaya berada di dalam keluarga itu. Minggu lalu dijelaskan bukan tanpa maksud, tetapi dasar yang sudah diletakkan, bait Allah yang sudah dasarnya diletakkan itu, lalu orang-orang percaya terus membangun di atasnya. Panggilan membangun menjadi panggilan pastoral. Tetapi pembangunan ini bukanlah perkara yang mudah. Karena apa? Paulus memberikan satu peringatan bahwa jemaat di Efesus pada masa pelayanan Paulus terdiri dari orang kaya dan orang miskin, kaum Yahudi dan non-Yahudi, pria dan wanita, para tuan dan budak. Artinya terdiri dari beberapa golongan, beberapa perbedaan. Seperti pada umumnya, di mana ada perbedaan, di sana ada pula potensi pergesekan. Dan salah satu permasalahan yang disebutkan Paulus dalam tulisannya adalah perihal kesatuan dalam persekutuan di dalam jemaat. Maka di dalam bagian ini Paulus membuka dengan kalimat, sebab itu aku menasehatkan, sebelum engkau terus-menerus membangun di atas dasar bait Allah yang sudah ada tadi. Maka perhatikan di sini aku menasehatkan kamu. Satu nasihat yang diberikan oleh Paulus. Paulus seolah-olah ingin mengatakan apa? Engkau sudah berada di dalam satu rumah, menerima pengajaran-pengajaran firman Tuhan, menerima pengajaran-pengajaran tentang doktrin. Maka biarlah engkau berperilaku sesuai dengan apa yang kamu tahu dari kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan di dalam persekutuan atau di dalam rumah Allah itu.
Maka seolah-olah Paulus mengatakan apa? Kehidupan Kristen bukan didasarkan atas ketidaktahuan, melainkan pengetahuan. Sebelum engkau melakukan sesuatu, ketahuilah segala sesuatu yang engkau lakukan harus sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Semakin kita memahami kebenaran-kebenaran atau doktrin dari Allah, dari Alkitab, semakin mudah kita mentaati kewajiban-kewajiban yang dinyatakan oleh Alkitab. Kalau kita tahu bahwa kita adalah sama-sama orang berdosa yang sudah mendapat belas kasih Allah, dipersekutukan dengan Allah Bapa kembali, dan di dalam sana kita dipanggil untuk hidup dalam persekutuan bersama-sama, bertumbuh, membangun akan pekerjaan Tuhan, maka kita tahu tidak ada hal yang lain yang lebih kita sibukkan selain kita bergandeng tangan membangun persekutuan itu. Maka Paulus di sana menasihatkan supaya kamu hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sudah perhatikan kata berpadanan itu berarti sesuai, mempunyai bobot yang sama. Bukan hanya sekedar status, namun nyata dalam kehidupan sehari-hari. Minggu lalu disinggung bukan? Bukan kita berbicara cuma status sebagai orang percaya. Tetapi bukan hanya itu yang mau dikatakan berpadanan dengan status itu. Kalau aku orang percaya, hidupku harus menunjukkan satu kehidupan bahwa sebagai statusku orang percaya. Maka kalau sudah perhatikan kata sepadan di sini, yaitu memiliki satu makna bahwa memiliki bobot yang sama dari apa yang kita imani dalam kehidupan sehari-hari itu terlihat seimbang. Dalam kehidupan Kristen ada satu tuntutan, apa yang kita percayai itu akan terlihat dari kelakuan kita. Pengakuan iman kita akan seimbang dengan tingkah laku kita. Ajaran yang kita terima dan kita imani akan diperlihatkan dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jabatan yang kita terima di dalam gereja, apapun itu, harus menghasilkan prestasi atau buah daripada jabatan yang Allah berikan. Wahyu yang kita imani di dalam Alkitab, kita menanggapinya dengan iman yang kita peroleh dari Tuhan. Dan semua itu menjadi seimbang. Saudara, tentu bukan sesuatu hal yang mudah di dalam bagian ini. Tetapi Paulus mau mengatakan Roh Kudus akan memberikan kepada kita kuasa untuk bertindak penuh, itu menghadapi segala hal yang beda-beda tadi di dalam keseimbangan menjaga di dalam gereja. Itu sebabnya bukan hanya bicara status, maka gereja dipanggil apa? Hidup sepadan dengan panggilan itu. Panggilan untuk bersama-sama bersekutu, yaitu bertumbuh dan membangun pekerjaan Tuhan di dalam gereja itu. Saudara-saudara, tadi saya katakan perbedaan-perbedaan itu seringkali menciptakan potensi pergesekan. Tetapi pergesekan itu tidak harus menghasilkan rasa saling curiga. Tidak harus saling menjatuhkan. Perbedaan itu seharusnya membuat kita semakin bisa menerima perbedaan, saling membangun dan saling menguatkan. Tetapi di dalam prakteknya, panggilan ini tidak mudah. Meski kita sudah dipersatukan, dipersekutukan di dalam satu tubuh Kristus. Itu sebabnya di dalam bagian ini kalau kita cermati, di dalam persoalan ini, di dalam ayat 3, itu sebabnya Paulus tidak mendorong jemaat untuk membangun kesatuan dan persekutuan. Karena kesatuan dan persekutuan dari orang-orang yang sudah jatuh di dalam dosa ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus sendiri. Itu melalui karya keselamatan Yesus Kristus yang memperdamaikan kita. Dan panggilan kita, karena kesatuan bisa dikerjakan orang percaya, maka dipanggil untuk memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, bagaimana caranya memelihara persekutuan ini? Maka di ayat 2 sudah lebih dulu Paulus menjelaskan, yaitu dengan sikap kerendahan hati, dengan lemah lembut, dan dengan sabar. Kerendahan hati itu berbicara memberi Kristus tempat yang pertama, orang lain tempat yang kedua, dan diri sendiri yang terakhir. Itu yang sering dikatakan dengan joy, sukacita itu terjadi ketika Jesus yang pertama, Hades yang kedua.
Dan why you atau kita, ini yang ketiga, waktu kita sudah mengutamakan Kristus yang utama, orang lain itu adalah menjadi target pelayanan kita. Atau yang kedua, dan diri kita semakin yang terbelakang sehingga Kristus Yesus itu dimuliakan. Kerendahan hati ini adalah demikian. Kerendahan hati hanya bisa dilakukan ketika kita memiliki hati yang lemah lembut. Dan lemah lembut ini berhubungan dengan kesabaran. Karena lemah lembut ini memiliki satu arti kesanggupan untuk menanggung kesalahan orang lain. Menanggung kesusahan tanpa melawan. Artinya begini, ketika orang itu menuduh kita, menjudge kita, menghakimi kita, padahal kita tidak melakukannya, kita dengan lemah lembut akan mendoakan orang itu, memberikan penjelasan bahwa apa yang kamu katakan itu salah. Kata membantu sebenarnya di dalam bagian dikatakan, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kata membantu itu sebenarnya di dalam terjemahan LAI kurang tepat. Yang tepat selalu di dalam seringkali muncul dalam konteks bersabar terhadap kesalahan atau kebodohan orang lain. Ketika mengatakan tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, tunjukkan kasihmu. Ketika orang menuduhmu, menghakimimu, menjudge kamu padahal kamu tidak melakukan semua itu, bersabarlah terhadap orang itu. Karena dia sebenarnya bodoh, tidak tahu yang sebenarnya. Saudara, hal ini tentu tidak mudah. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat pada waktu itu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Damai sejahtera yang berarti di sini dikatakan shalom. Suatu keadaan tenang. Misalnya tanpa hura-hura atau perang. Tetap ada keharmonisan antar individu. Sekalipun terjadi pergesekan-pergesekan yang ada. Bukan semakin menciptakan kekeruhan, tetapi inilah ada damai sejahtera. Tidak mudah terpancing emosinya. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus untuk senantiasa menggunakan kasih dan damai sebagai pengikat persekutuan. Bukan kepentingan orang atau kelompok. Sebab hanya kasih dan damai saja yang dapat menjadi pemersatu di dalam satu persekutuan tubuh Kristus. Tidak peduli seberapa besar kesalahan orang lain terhadap kita. Selama kita masih cukup, selama kasih kita cukup besar yang kita peroleh dari Kristus untuk menanggung semua itu, kita akan mampu untuk bersabar dan berusaha memelihara kesatuan roh di dalam ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara, itu sebabnya Paulus di dalam panggilan ini adalah bagaimana ini menunjuk ke arah depan. Bahwa ini semua demi yaitu pertumbuhan ke arah depan. Gereja semakin hari semakin menghadapi tantangan. Gereja semakin hari makin banyak persoalan. Jikalau tidak diikat oleh damai sejahtera, oleh persekutuan, dengan lemah lembut, dengan sabar, dengan kerendahan hati, bagaimana gereja terus-menerus eksis. Karena gereja bukan hanya mendapatkan serangan dari luar, bahkan dari penguasa-penguasa di udara saja. Tetapi Paulus juga mengingatkan, itu saja tidak cukup. Berperilaku sedemikian saja untuk tujuan yang mulia tidak cukup. Tetapi di situ harus ada fondasi yang kuat untuk menuju ke sana. Itulah yang disinggung oleh Paulus di ayat 4-6. Ada 7 kata benda yang dimulai dengan kata sifat satu. Satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Bapa. Jika diamati lebih saksama, struktur bagian ini bersifat trinitarian atau tritunggal. Roh itu berbicara Roh Kudus. Tuhan itu berbicara Yesus Kristus. Allah itu berbicara tentang Bapa. Roh dikaitkan dengan satu tubuh dan satu pengharapan. Oleh Roh Kudus semua orang percaya memperoleh jalan masuk yang sama menuju Bapa. Semua orang merupakan tempat kediaman roh. Itulah sebabnya mereka disebut satu tubuh. Itulah sebabnya semua orang percaya berbagi ke dalam pengharapan yang sama. Ada 2 poin dihubungkan dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yaitu satu iman, satu baptisan di ayat 5.
iman yang benar tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan yang benar tentang siapakah anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan salah satu manifestasi terhadap publik, terhadap orang-orang di luar kita dari iman yang benar adalah baptisan. Jikalau aku tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bagaimana orang itu tahu bahwa aku mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Maka saya kemudian dibaptis. Dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Baptisan itu menyimbolkan bahwa semua orang percaya telah dipersatukan dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Roma 6 ayat 1-13. Dengan kata lain, siapapun yang sudah menerima baptisan di dalam Yesus Kristus, mereka semua ada dipersekutukan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kesatuan ini mencapai klimaksnya pada ayat 6, yaitu pada Bapa. Siapakah Bapa itu? Bapa adalah sumber dari segala sesuatu. Dia melebihi segala sesuatu. Dia bekerja dari dalam segala sesuatu. Dia memenuhi segala sesuatu. Dan inilah visi global penyatuan segala sesuatu oleh Bapa di dalam Yesus Kristus. Seharusnya tercermin dalam kehidupan bergereja melalui sekarang ini. Jadi 7 dasar ini yang disimpulkan sebagai Trinitarian atau Tritunggal, ini seharusnya tercermin di dalam perilaku dan pelayanan jemaat. Apa yang dibuat oleh jemaat di dalam gereja itu menggambarkan kesatuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang ada di surga. Bukankah Tritunggal berbeda tetapi tidak pernah terpecah-pecah? Masing-masing menjalankan fungsinya, panggilannya, dan pada akhirnya menyatu di dalam kemuliaan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sebab kalau kita sungguh-sungguh telah satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa, maka apakah yang harus memisahkan kita sebagai orang percaya? Kalau saudara sungguh satu, semua satu di dalam apa yang disebutkan di dalam bagian ini, maka tidak ada alasan bagi kita untuk terpecah-pecah. Tidak ada alasan bagi kita untuk saling menjatuhkan. Tidak ada alasan untuk kita merasa paling benar. Semuanya menuju ke satu, bahwa kita ini adalah anggota yang terarah kepada kepala, yaitu Yesus Kristus. Jikalau ini adalah panggilan pastoral, maka di dalam gereja masing-masing memiliki satu panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Ada yang menjadi gembala sidang, ada yang menjadi asisten gembala, ada yang menjadi tim hamba Tuhan, ada majelis, ada pengerja, tetapi semua orang dipanggil untuk tidak berdiam diri. Masing-masing terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jikalau semua baik gembala, hamba Tuhan, majelis, jemaat yang melayani, bahkan mungkin tidak terlihat, memiliki satu konsep yang sama, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa, maka tidak akan pernah terjadi perpecahan. Yang ada adalah pertumbuhan. Kalau sampai itu terjadi ada yang memisahkan kita, memang lagi-lagi harus kita akui seringkali adalah keakuan dan kedagingan kita merasa bahwa kitalah yang paling hebat dan paling benar. Jikalau kita merasa yang paling hebat dan paling benar, maka sesungguhnya orang tersebut, bahkan mungkin kita, adalah orang yang belum berada di dalam satu tubuh Kristus, belum berada di dalam satu iman, belum berada di dalam satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa. Sehingga tidak heran kalau kita masih ada di luar itu, kemudian muncul perpecahan dalam gereja, bahkan perpecahan gereja itu sendiri. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Saudara-saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama menghayati akan panggilan gereja. Bahwa gereja dipanggil, gereja ada sebagai keluarga Allah. Bukan hanya bicara status, tapi punya tanggung jawab menghadirkan shalom, damai sejahtera. Dalam ikatan damai sejahtera Allah inilah gereja berkarya di muka bumi ini. Dengan hamba-hamba Tuhan sebagai orang-orang yang memimpin kita. Dan dengan partner-partner para majelis, para pengerja, jemaat bersatu untuk kemudian mengerjakan panggilan ini. Maka disitulah gereja menjadi gereja yang menghadirkan shalom. Dan jikalau semua terarah kepada kemuliaan hanya itu bagi Dia,
maka tak seorang pun yang berani mencoba-coba untuk memuliakan dirinya. Karena kemuliaan itu hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat menghadirkan shalom. Selamat menjalankan panggilan gereja. Selamat mengerjakan akan panggilan pastoral ini. Di tengah segala kesulitan zaman ini, di tengah masa pandemi ini, mari sekalipun gereja ditutup, tapi hati kita terbuka untuk menerima orang lain, mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Sekalipun segala sesuatu sekarang ditutup untuk menjaga jarak, mari kita dekatkan diri kepada Allah. Mari kita dekatkan diri hati kita untuk berani dipakai Tuhan. Gereja boleh tertutup, tapi hati kita, mari kita buka untuk bersama mengerjakan panggilan Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami hanya berdoa, ampuni kami. Jikalau kami sebagai gereja Tuhan, sebagai anggota persekutuan, kami hidup bukan menurut cara-cara Allah. Kami hidup tidak menghidupi sepadan dengan apa yang kami imani, sepadan dengan ketika Allah memanggil kami dan menyelamatkan kami. Sehingga kami bukan menjadi agen-agen shalom, tetapi kami justru kadangkala menjadi orang-orang pemecah belah gereja, atau kadang menghambat pekerjaan Tuhan, bahkan kadang-kala menyakiti, menghambat orang lain untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Mohon anugerah dan belas kasih-Mu bagi kami, ampuni kami, dan pakailah kami Tuhan, menjadi agen-agen pelayanan yang menghadirkan shalom damai sejahtera di dalam gereja. Karena inilah panggilan Tuhan, panggilan yang berpadanan dengan ketika Tuhan memanggil kami untuk menikmati persekutuan dengan Allah Bapa, untuk terus membangun akan pelayanan-pelayanan di dalam gereja. Tuhan memberkati kami semua, Tuhan menolong kami semua, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan, dalam persekutuan dengan Allah, kita tahu bahwa seringkali ada perbedaan satu dengan yang lain di dalam setiap persekutuan kita. Tetapi di dalam persekutuan kita perlu saling membangun, saling melengkapi dan saling merendahkan diri untuk mau disatukan oleh Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau disatukan. Ketika kita merendahkan hati kita untuk mau saling melengkapi tubuh Tuhan dan menghadirkan shalom di dalam jemaat. Meresponi firman Tuhan, mari kita mau bersama-sama katakan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu. Sekali lagi katakan, kami rendahkan diri
hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari bersama-sama katakan, jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jemaat, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah dalam suasana pandemi yang menjadikan kami serba terkendala, mata hati kami masih bisa melihat Engkaulah Allah yang berdaulat atas langit dan bumi. Mata hati kami masih bisa melihat Tuhan yang adalah pertolongan kami. Biarlah di tengah-tengah situasi ini, kami bisa melihat Engkau, Tuhan adalah sumber pengharapan kami. Karena itu saat ini pun kami datang menghampiri Tuhan. Bersatu sebagai warga jemaat-Mu, menaikkan doa syafaat, menaikkan doa permohonan. Kami ingat akan suasana sekarang ini, di mana orang-orang yang terkena akan musibah, akan penyakit ini, kami melihat rumah-rumah sakit yang penuh, para pekerja medik yang kelelahan, belum lagi pasien-pasien yang belum bisa mendapatkan tempat penampungan. Dan di tempat pemakaman, di mana para pekerja kelelahan karena harus mengerjakan begitu banyak tugas di tanah lapangan. Tuhan, di tengah suasana ini hati kami memandang kepada Tuhan dan memohonkan pertolongan-Mu. Biarlah Tuhan ringankan, Tuhan berikan kepada kami kekuatan untuk bisa melewati hari lepas hari, menjaga kesehatan kami. Juga ingat kepada teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan susah, biarlah sebagai satu gereja, sebagai yang dipersatukan dalam Tuhan, bisa menolong satu dengan yang lain. Bapa kami di surga, untuk itu dalam suasana sekarang ini banyak pekerjaan-pekerjaan terkendala. Banyak tempat-tempat yang belum bisa membuka tempat pekerjaannya. Kami mengetahui ekonomi pun mengalami penurunan. Di tengah-tengah suasana seperti ini, situasi seperti ini, kami mohon Tuhan tolonglah pemerintah kami yang juga memikirkan bagaimana menurunkan pertolongan kepada rakyat, sehingga di tengah-tengah terkendalanya pekerjaan, terkendalanya roda ekonomi, pemerintah bisa memberikan pertolongan, sehingga rakyat bisa ditenangkan, dijauhkan daripada keinginan untuk melakukan sesuatu karena mereka yang membutuhkan makan Tuhan. Bapak kami, itulah yang kami mohonkan pertolongan-Mu kepada pemerintah di dalam saat-saat yang sulit seperti ini. Juga kami ingat akan gereja-gereja Tuhan yang sampai sekarang masih beribadah secara elektronik di dunia maya. Tetapi sesungguhnya tidak maya Tuhan. Engkau Maha Hadir, di mana keluarga lepas keluarga bersatu di tempat masing-masing. Menyembah Tuhan yang Maha Hadir, Maha Mulia, Maha Suci. Biarlah Tuhan di tengah-tengah situasi seperti ini, iman mereka tetap bisa bertahan. Hati mereka tetap bisa dipersatukan sebagai satu warga gereja di tempat gereja masing-masing. Walaupun beribadah secara kemasing-masingan. Kami bersyukur sampai saat ini dengan pertolongan alat-alat elektronik ini, kami masih bisa mengumpulkan
di tempat masing-masing, umat-Mu untuk menaikkan puji, sembah, dan sujud kepada Tuhan lewat alat-alat elektronik ini. Kami bersyukur untuk para pengerja yang sudah Tuhan pakai sehingga ibadah ini boleh berlangsung, juru rekam, juru suara, dan juga tata sinar, tata cahaya, pemusik, dan semua penata layan lainnya dalam keadaan yang sulit masih bisa bersatu untuk melaksanakan tugas, untuk memuliakan Tuhan agar Engkau disenangkan. Untuk itu ya Tuhan, kami terus berdoa bagi warga jemaat kami, istimewa mereka yang mengalami kendala, istimewa mereka yang kurang sehat jasmaninya, mungkin juga karena sakit-sakit yang biasa, ataupun mungkin juga ada yang sudah terkena indikasi positif. Bapa kami di surga, tolonglah mereka, supaya dalam isolasi mandiri, mereka bisa dipulihkan kembali melalui pertolongan pengobatan dari para dokter dan para medik. Berkatilah para dokter dan para petugas juru rawat, berkatilah keluarga-keluarga yang merawat keluarganya yang kurang sehat. Bapak, inilah saatnya kami sungguh-sungguh harus bersatu menghadapi perjuangan yang seperti ini. Tuhan, Engkaulah pertolongan kami. Berikanlah kepada kami pertolongan-Mu, supaya di dalam saat-saat ini, keluarga lepas keluarga bisa bertahan, gereja lepas gereja bisa bertahan, dan biarlah negara ini terus bertahan, kendati pun ada pergolakan-pergolakan secara politik, tetapi kami memohonkan biar Tuhan yang berdaulat, yang sudah memberikan kuasa kepada pemerintah, Tuhan tolonglah supaya negara ini terkendali, dijauhkan dari huru-hara, karena kami sudah cukup menjalani hari lepas hari kami sebegitu rupa. Biarlah tidak ditambahkan lagi beban-beban yang lebih berat lagi. Demikian kami menaikkan doa syafaat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Saatnya kita akan menyembah Tuhan dengan persembahan kita. Mari Bapak Ibu, kita memberikan kepada Tuhan setiap persembahan yang sudah kita siapkan. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini kami datang menyembah Engkau dengan membawa persembahan kami ke hadapan Engkau, ya Allah. Karena kami tahu bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kami berikan kepada Engkau, Tuhan, lebih dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi seberapa yang kami sudah siapkan untuk kami berikan kepada Engkau, biarlah ya Tuhan, itu sungguh berguna dan membantu pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini, di GPMRI Kelapa Gading, ataupun di mana saja yang Tuhan kehendaki. Bapak, terimalah persembahan kami ini Tuhan, karena kami memberikannya sebagai ungkapan syukur kami dari hati kami yang paling dalam. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan sebagai bukti kita mengasihi Dia, sebagai bukti kita merindukan Dia, yang dapat kita lakukan hanyalah bersyukur atas setiap anugerah keselamatan, bersyukur atas setiap berkat, dan bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berikan persembahan kita sebagai bukti kita menyembah Tuhan. Dan Bapak Ibu bisa mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkat limpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapus, ya ku bersyukur selamanya. Ku bersyukur ya dengarku, meskipun tak terkabul. Waktu badai menerpaku, anugerahnya melimpah. Meski susah atau duka, ya beriku penghiburan.
Mari kita bangkit berdiri dengan sikap yang penuh hormat dan takut akan Tuhan. Kita kembalikan segala hormat, kemuliaan, dan segala keagungan hanya kepada Allah Tritunggal yang layak menerimanya. Jemaat, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus. Dan Allah Tritunggal juga melindungi saudara dari wabah yang sedang melanda negeri kita. Memberi kepada saudara kekuatan hidup hari lepas hari. Amin. Ibadah selesai, saat teduh, Tuhan memberkati.